بسم الله الرحمن الرحيم. الوهابية تعني اللامنهجية، تعني السلف المزيف، تعني صد الناس عن السلف الحقيقي الذي هو المذاهب الأربعة لسلف مزيف، تعني وضع نظارة ابن تيمية وحده لا شريك له لفهم الدين بأصوله وفروعه. الوهابية تعني انقطاع الإسناد، إذ لا إسناد لهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على طريقتهم تلك. الوهابية تعني فقد النور من الوجوه. الوهابية تعني عدم الأدب مع الله تعالى ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ثم مع أولياء الله. الوهابية تعني أن تكون في فتنة مع المسلمين، أن تكون مصدر شقاق حيثما حللت أو ارتحلت، فهذه هي الوهابية. نسأل الله تعالى أن يتوب على من تورط فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cuplikan video tadi dikirim oleh salah satu komentator Aswaja KW. Dan kalau saya lihat, sobat-sobat, dari nama channelnya, sepertinya komentator ini baru ya membuka channel saya, sobat-sobat, dan isi video tersebut luar biasa ya. Saat ada 10 tuduhan yang disampaikan oleh Syekh atau apa saya memanggilnya, namanya ya Muhammad bin Saleh Al Husain. 10 tuduhan ya fitnah yang dialamatkan kepada Wahabi, sobat-sobat. Nah, mari kita buktikan ya, apakah tuduhan ini benar atau ya tuduhan ini tidak benar. Yang pertama, dia mengatakan Wahabi tidak mengenal metode, cara, metodologi yang bagaimana ya, metodologi cara memahami Islam, metodologi bagaimana ya menilai kebenaran Islam. Nah, metode yang mana? Kalau metode kebenaran Islam sudah jelas ya, di surat An-Nisa ayat 59 itu sudah dikatakan oleh Allah. Dan sabda Nabi menegaskan, taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamasaktum bihima kitaballahi wa sunatar rasulih. Ini metode yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini yang dipakai oleh Wahabi. Sementara metode yang dipakai oleh Aswaja KW hanya berhenti kepada ulamanya, tidak sampai kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, itu pun ulama yang sesuai, yang mendukung dengan pemahaman bid'ah mereka. Nah, jadi ya, tuduhan yang pertama, sobat-sobat, tidak terbukti. Justru tuduhan ini berbalik kepada mereka sendiri.
Nah, tuduhan yang kedua, ya. Wahabi ikut salaf yang direkayasa. Siapakah salaf yang direkayasa? Ya. Apakah para sahabat, para tabi'in, salaf yang direkayasa? Ya. Justru mereka lah, ya, mengikuti salaf yang direkayasa. Siapa yang mereka ikuti? Imam Ghazali. Itu bukan salaf. Nah, ya, Imam Ghazali siapa? Abdul Qadir Jailani, Al-Halaj. Itu bukan salaf. Salaf itu, ya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini yang diikuti oleh Wahabi. Yang kedua pun terbantahkan, tidak terbukti. Ya. Berbalik kepada mereka sendiri. Yang ketiga, menjauhkan umat dari 4 imam mazhab. Siapa bilang? Ya, justru Wahabi menghargai, ya, keempat imam mazhab tersebut. Akan tetapi tidak fanatik mazhab seperti Aswaja KW. Fanatik kepada mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi tidak konsisten. Ketika Imam Syafi'i bertentangan di masalah tidak sampainya, ya, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampainya bacaan Al-Fatihah transfer pahala kepada mayit. Mereka tinggalkan Imam Syafi'i. Nah, sedangkan Wahabi, keempat mazhab itu tetap menjadi rujukan, akan tetapi yang diikuti, ya, pemahaman, pendapat keempat imam mazhab itu yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Jadi keempat mazhab itu siapapun bisa diikuti, ya, bisa Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, selama sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Keempat, dewakan Ibnu Taimiyah. Ini kan salah besar tuduhan ini. Tidak ada satu manusia pun, ya, meskipun dia seorang ulama berilmu tinggi, banyak pengikutnya, yang didewakan oleh Wahabi. Tidak ada. Ya, buktinya, ya, Ibnu Taimiyah yang dipinjam pendapatnya, ya, oleh Aswaja KW untuk melegalkan kirim bacaan pada mayit, ya. Tetapi Wahabi tidak mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah ini. Karena pendapat ini lemah, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Maka pendapatnya ditinggalkan. Nah, kalau mendewakan, salah benar akan diikuti. Seperti sikap Aswaja KW kepada ulama-ulamanya. Tuduhan ini pun tidak terbukti, sobat-sobat. Berbalik kepada mereka sendiri. Ilmunya terputus, ya, tidak bersanad sampai kepada Rasulullah. Ya, justru mereka yang tidak bersanad. Mereka hanya berhenti kepada ulamanya. Ulamanya juga dipilih ulama yang sesuai dengan amalan bid'ah mereka, pendapatnya yang mereka pilih. Kemana? Ya. Sedangkan jelas Wahabi, ya, mengembalikan,
ya semuanya pendapat siapapun, perselisihan pendapat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wajahnya gelap. Oh, ini pendapat yang apa ya? Wajahnya gelap. Ini tuduhan tidak masuk akal ini. Ya. Kemudian kompor fitnah. Jadi Wahabi ini dikatakan kompor fitnah. Padahal yang sering memfitnah mereka. Iya kan, selama ini mereka yang memfitnah. Wahabi sesat, ya, Wahabi takfiri. Ya sesungguhnya, ya mereka lah yang sesat. Ya. Karena Wahabi mengatakan, ya, orang itu sesat berdasarkan sabda Nabi, bahwa pelaku bid'ah adalah sesat. Biang perpecahan. Aduh, sobat-sobat. Ini tuduhan juga tidak ada buktinya. Ya. Yang menyebabkan perpecahan itu aswaja KW, sobat-sobat. Kenapa? Ya karena mereka tidak mau mengembalikan perselisihan pendapat, perbedaan pendapat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesuai dengan, ya, Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ditegaskan oleh sabda Nabi, ya, bahwa beliau sudah meninggalkan 2 perkara. Dan kamu tidak akan sesat selamanya, ya, kalau mengikuti 2 perkara tersebut. Ya. Jadi sumber perpecahan itu menolaknya siapapun atau, ya, khususnya aswaja KW mengembalikan kebenaran dan perselisihan pendapat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi bukan Wahabi. Wahabi justru mengajak kepada persatuan, ya, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wahabi tidak beradab kepada Allah, Rasul, dan para wali. Ini tuduhan ngawur, sobat-sobat. Mereka yang tidak beradab. Ya bagaimana mereka beradab? Kalau Allah sudah mengatakan agama ini sempurna sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini surat terakhir yang diturunkan Allah ketika Nabi berhaji wada. Setelah itu Nabi diwafatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, yang menyatakan bahwa, ya, tugas beliau menyampaikan risalah Islam sudah selesai karena Islam sudah sempurna. Nah, dan aswaja KW dengan beraninya membuat, ya, amalan baru, amalan yang menyelisih sunnah Rasulullah. Ya, ini apakah ini beradab? Ini kan menentang Allah, menentang firman Allah, dan juga menganggap Nabi tidak amanah, karena ternyata ada amalan yang baik menurut aswaja KW, tetapi Nabi tidak menyampaikan, Nabi tidak melakukan. Apakah ini beradab? Ya, menuduh, berarti menuduh Nabi menyembunyikan apa yang disampaikan Allah, atau menuduh, ya, Allah tidak lengkap
menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beradab dengan wali. Wali yang bagaimana? Yang harus kita beradab dengan mereka. Ya. Yang paling wali di antara wali-wali adalah Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itulah wali-wali. Dan mereka melaksanakan syariat. Mereka sholat. Sementara wali-wali yang dianggap wali oleh Aswajah KW berlaku abnormal, aneh, melawan logika, tidak masuk akal, dan melawan syariat. Buka baju di umum, hanya memakai celana pendek seperti Gus Ja'far, ya, auratnya kemana-mana, ya, itu kan melawan syariat. Nabi tidak pernah seperti itu. Kemudian mendongeng, ya, bertemu Nabi dalam keadaan jaga. Ada lagi yang mengatakan seperti guru sekumpul menziarahi makam Rasulullah, kemudian Rasulullah keluar dari kuburnya mencium lututnya. Ini kan wali-wali yang berdusta, wali-wali yang menyebarkan khurafat. Bahkan wali mereka tidak sholat. Nah, wali yang seperti ini tentu saja bukan wali yang dimaksud firman Allah. Karena wali menurut firman Allah selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi wali-wali, ya, wali-walinya Aswajah KW, ya, bukan wali. Tetapi orang-orang aneh, ya, kalau kasarnya orang gila yang dianggap wali. Karena Nabi dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, meskipun kedekatan mereka, ya, melebihi dari yang lainnya, ya, mereka tetap menjalankan syariat. Mereka tetap berlaku sebagai manusia normal. Mereka makan, mereka puasa dan berbuka. Mereka bangun malam, mereka tidur dan bangun malam. Kalau walinya Aswajah KW kan katanya bisa tidak tidur berhari-hari. Ini kan aneh, ya. Nah, ini ngawur, ini tuduhan ini nih, ya, tuduhan yang tanpa bukti. Mereka justru yang tidak beradab. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya 10 tuduhan ini tidak terbukti, tidak benar, ya. Malah semua tuduhan ini, ya, berbalik kepada Aswajah KW sendiri, ya. Ini namanya maling teriak maling. Ini namanya menepuk air di dulang, terpercik wajah sendiri. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.